Tetep. Tapi maksudnya gini, kalau profesi desainer itu sendiri, apakah lebih mempengaruhi Ivan menjadi seseorang yang maskulin atau lebih feminin? Kalau aku mungkin menjadi maskulin bisa, menjadi feminim juga bisa. Jadinya flow with the go. Jadi jalanin aja gitu. Jadinya kalau lagi maskulin ya maskulin, lagi feminim ya feminim, karena memang serunya itu aku apa ya, orangnya itu apa ya? IW, Ivan Gunawan IG ya. Itu beda apa nggak? Kalau menurut menurut Ivan sendiri biasanya tingkat sensitif Ivan tuh segimana? Kalau yang pasti apa ya, Ivan sensitif, mungkin sensitif banget kali ya. Seperti yang paling kesel tuh ya, karena Ivan saking sensitifnya. Kalau Ivan tuh kalau nonton film-film drama tuh cepet banget nangis. Tuh enak deh kayaknya. Enak banget pokoknya. Sampai becus air. Kayaknya tuh kalau orang kok dia nggak sedih, kayaknya kok cepet banget sedih gitu ya. Makanya itu kadang-kadang Ya. kadang-kadang makanya seperti itu, seperti apa ya, mungkin lebih care, mungkin Ivan sensitifnya lebih care ke seperti ke kakak, ke apa mungkin. Ya, Akang sendiri gimana kalau melihat laki-laki yang berpostur gagah dan macho tapi kok bisa nangis nonton film drama? Untuk seorang Dony Kesuma, is it normal atau gimana? Normal aja karena tingkat emosi orang tuh beda ya Peg ya. Gini loh Neng. Kalau Doni bilang tingkat emosi orang tuh setiap orang identik dengan kayak sekarang sidik jari. Sidik jari seorang Doni sama Ivan mungkin sama. Semua orang pasti beda. Nah, itu tingkat emosi setiap orang pasti akan beda. Oke, nah pemirsa kalau pengen ikut ngobrol atau mau menanyakan sesuatu ke Kang Doni atau ke Ivan bisa hubungi kami di sini 3914601 atau yang di luar Jabotabek 3914603. Jangan lupa topik kita malam ini badan Rembo hati titik. Isi sendiri gitu ya. Udah ada telepon? Halo? Udah ada telepon? Halo? Oh belum. Oke. Jadi seperti itu, mungkin karena latar belakang juga ya. Tapi gini, mohon maaf ya, terkadang kalau ada laki-laki yang misalkan punya nuansa agak feminin, karakter agak feminin. Terus tiba-tiba orang suka berpikir tentang sesuatu yang menyimpang atau whatever lah. Padahal kan nggak selalu kayak gitu. Itu kenapa ya pola pikir masyarakat bisa kayak gitu menurut Ivan atau Karena Kang memang Doni? sekarang gini ya, orang banyak melihat gaya dandanan seseorang itu misalnya seperti gini, ih laki alisnya dikerok, ih ini pasti deh. Sedangkan kalau kita ngelihat perkembangan fashion di dunia Iya. itu gila, itu cowok semua alis buntung. Iya emang. Iya. Edan gitu. Seperti dulu cowok di blonde. Ngapain sih cowok di blonde? Tapi sekarang Sekarang Lan, bentar. nah, ya. Telepon dulu ya darling. Oke, halo. 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 Haplo? Putus teleponnya. Putus lagi. Terus? Iya, jadi banyak kalau misalnya Ivan lihatnya dari situ ya, seperti dulu cowok nggak pernah ke salon. Sekarang kok cowok ke salon, iya kan? Krimbat belum? Ribet belum, manicure, pedicure. Iya, jadi ada ada sisi-sisi tertentu yang memang udah bisa diterima sama masyarakat. Kayak sekarang juga mungkin yang tadi dibilang seorang chef atau juru masak, ahli juru masak itu ya udah dianggap masyarakat bukan pekerjaan wanita Jadi aja. kalau Akang sendiri bukan tipikal orang yang misalkan melihat hal seperti itu kemudian berpikir bahwa laki-laki tersebut menyimpang atau whatever gitu enggak ya? Enggak, belum kita nggak bisa pastiin bahwa seorang yang berdandan yang aneh itu udah pasti menyimpang enggak. Akang sendiri nih. Telepon. Halo. Tuhan ya. Yang ngangkat banyak loh yang bantuin aku malam ini. Halo. Halo. Selamat malam. Siapa ini? Randy, suaranya boleh lebih kencang sedikit dan volume TV-nya dikecilin sedikit ya. Ya, terima kasih Randy. Kamu di mana? Oke, mau ngobrol sama Kang Doni atau sama Ivan Gunawan? Ya Silakan. Allah, Doni. Siapa? Randy. Randy. Iya, Randy. Ya. Ya, dia tahu. Enggak, soalnya malam ini ya, udah terpengaruh dengan judul Rambo. Jadi begitu mau nanya mikir badannya gede, udah deh matiin aja deh. Daripada dipiting sama lo. Terus tadi mau nanya apa? Kita terusin lagi ngobrolnya. Akang sendiri sebagai laki-laki yang punya image macho itu seberapa
besar toleransi Akang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan perempuan? Misalnya bantuin istri di rumah gitu. Atau justru istri suka protes kalau Akang melakukan pekerjaan perempuan? Enggak, justru itu Doni bilang tadi, itu kadar emosinya juga. Kadang-kadang kita juga seorang lelaki pengen kan dipuji sama orang itu. Jadi kalau kita masak, nah telepon kan, dia masak atau masakannya enak dipuji. Telepon, halo. Oke, angkat dulu ya. Halo. Malam, Malam. dengan siapa ini? Herman? Pak Herman di mana? Oke. Jangan mati lagi teleponnya. Pak, mohon maaf suara TV-nya boleh dikecilin sedikit? Jangan lama-lama ya, Pak. Tunggu Mas. Mas, udah siap? Halo, Mas. Ya, silakan. Ada Mas Doni, ada Ivan Gunawan. Mau ngobrol sama siapa? Sama Ivan. Ya, oke, silakan. Oke, silakan Mas. Tapi suaranya agak kencang sedikit ya, Mas? Ini di olahraga apa terus berpengaruh enggak pada penampilan gitu. Terus untuk ini Ivan. di dalam pekerjaan itu juga berpengaruh nggak perasaan maconya. Jadi untuk rancangan busana itu unsur maco atau unsur feminin yang lebih banyak. Iya. Terima kasih Mbak Bagi. Terima kasih Mas Herman, selamat malam. Aku juga sebetulnya mau nanya itu, Kang Doni dulu. Olahraga apa yang ditekuni dan berpengaruh nggak terhadap tingkat sportivitas mungkin ya, kemacuannya itu? Sekarang gini, Mas Herman, pertanyaannya Doni tuh dari dulu olahraga softball. Alhamdulillah sekarang Doni masih nekunin olahraga softball. Insya Allah tahun depan Doni main di PON. Nah terus yang untuk pembentukan diri Doni, ya di olahraga itu pembentukan dirinya benar-benar jadi dari disiplin, dari kerja kerasnya, dari tingkat sportivitasnya itu benar-benar ngebangun banget. Jadi untuk itu juga mendongkrak tingkat kemacoan Kang Doni ya? Yep. Seperti itu. Nah Ivan, apa betul pekerjaan Ivan yang feminin itu mempengaruhi juga terhadap Ivan secara mentally? Sebenarnya untuk Ivan secara apa ya? Untuk keseharian Ivan itu semua berdasarkan mood. Jadinya kalau misalnya hari ini lagi moodnya lagi ini lagi cuek gitu. Jadinya seperti semua dari rancangan aku segala semua itu juga berpengaruh ya. Kalau misalnya Ivan lagi perasaannya lagi yang lebih halus, lebih apa gitu. Jadi ke garis rancangan aku juga jadinya lebih bisa dibilang warna-warnanya juga lebih kalem. Hasilnya tuh jadi lebih lembut. Jadi kalau misalnya lagi moodnya lagi aur-auran nih ya, lagi kumprang-kumprang gitu ya. Hasilnya juga pasti lagi jadinya tahu-tahu yang robek sana, robek sini gitu. Pernah kan? Profesi. Belum pernah kan jadi peragawan, koreografer dia lagi moodnya lagi gak bener. Tapi mau badan gede juga. Nah, Fitting ya? pernah Doni di koreograferin dia yang ada, iya mas, iya manggil mas loh sama dia beneran. Tetap ya. Tetap. Tapi maksudnya gini, kalau profesi desainer itu sendiri, apakah lebih mempengaruhi Ivan menjadi seseorang yang maskulin atau lebih feminin? Kalau aku mungkin menjadi maskulin bisa, menjadi feminim juga bisa. Jadinya flow with the go. Jadi jalanin aja gitu. Jadinya kalau lagi maskulin ya maskulin, lagi feminim ya feminim. Karena memang serunya itu aku orangnya itu rame gitu. Jadi itu aku orangnya selalu pingin yang selalu aneh gitu. Jadinya seperti pakaian, seperti rambut, seperti apa segala itu aku sesuaikan dengan mood dan lagi perasaan yang aku lagi. Oke. sekarang. Mas Herman, mudah-mudahan cukup puas ya dengan jawabannya. Kang, tadi terusin sedikit ceritanya tentang melakukan pekerjaan perempuan. Sebatas mana toleransi Akang? Kalau emang sebatas kita mampu, kenapa enggak gitu aja. Apalagi kalau nggak ada pembantu ya, harus wajib. Hai kaum lelaki, dengarkan. Ya sebatas kita mampu. Masak boleh, oke masak kalau emang kita bisa, kenapa itu bukan suatu hal yang ini. Ngepel itu bukan suatu hal yang maluin juga untuk laki-laki. Terus kita mau banyak sih kegiatan. Kadang-kadang kalau apalagi seorang atlet dituntut untuk bisa berdiri sendiri. Ya. Lagi baju robek lagi di TC, Jahit sendiri ya, bawa benang. Ya, saya tahu kok soal kehidupan atlet. Kok ketawa sih? Enggak kayak gitu. Ya. Namanya siapa? Dengar banget deh. Namanya siapa? Siapa? Teguh. Teguh gimana? Teguh. Iya. Teguh ingat ya topik kita malam ini adalah badan rambu, hati, titik. Ya. Nih, Iya, mangga. mau nanya nih masalah Doni. Hmm. Kalau udah berkeluarga badan gede gemeteran nggak?
Ngapain? Ngapain? Kok di salju Ngapain? gemeteran ya? Iya gemeteran nggak badan gede? Tergantung. Ter- Tergantung kebetulan. ya. Selamat Makasih. ya, Mas. Badan gede udah kawin gemeteran nggak? Coba sebentar ya, saya mau coba mempersepsikan pertanyaannya dulu. Gemeteran maksudnya Ini sebenarnya enggak terhadap kehidupan. no, Mungkin. gini sebenarnya kalau Doni bilang badan gede gini. Itu kebesaran